Halo sahabat PBI, kembali lagi bersama saya Joseph Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, bahasa, kesenian, dan budaya yang penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun berada. Podcast ini akan kami perbarui setiap bulannya. Jadi jangan lupa follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Cakrawala Indonesia. Pada edisi kali ini, kita kembali kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan pejabat atas imigrasi KBRI Dili yang bertugas sejak tahun 2018. Beliau juga merupakan seorang penyanyi yang luar biasa dengan ribuan subscriber di YouTube. Beliau adalah Bapak Eben Refki Taufan Sitepu atau biasa disapa Pak Eben. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik. Kabar baik. Pak Eben, Ya. mengawali perbincangan kita kali ini, sebagai atas imigrasi, apa peran yang dijalankan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan imigrasi bagi warga negara Indonesia di luar negeri, Pak? Baik, Khususnya terima di kasih. Timor Leste, Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Pertama, saya secara pribadi sangat bersyukur ya mendapat tugas di Timor Leste. Ya, karena perlu diketahui buat kami insan imigrasi untuk bertugas di luar negeri itu melalui proses yang panjang. Proses seleksi yang cuma Ya, melalui penyaringan sehingga ya puji Tuhan saya terpilih satu dari beberapa orang menjadi atas imigrasi dan ditugaskan di Timor Leste. Apalagi tempat seperti Timor Leste yang buat saya itu sangat menyenangkan ya. Di samping alamnya yang indah, masyarakatnya ini kan secara umum kita sudah kenal ya. Ya. Karena sebelumnya saya pernah bertugas juga di Labuan Bajo, di Flores, ya. NTT, yang sudah pasti karakter dan juga orang-orangnya sama dengan orang Timor Leste. Oke, jadi bertugas di Timor Leste tentu tugas pokok dan fungsi saya adalah perlindungan WNI di bidang keimigrasian. Ya, apa itu di bidang keimigrasian? Kita tahu banyak warga negara Indonesia di Timor Leste, bahkan di berbagai distrik itu tinggal di sini belum memiliki dokumen juga izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Bahkan kalau kita perhatikan, ya ini bukan mereka sengaja sebenarnya, ini karena situasi kala itu di mana kita tahu bersama Timor Leste ini kan bagian dari pemerintah Indonesia dulu, yaitu provinsi ke-27 Timor Timur. Nah, setelah Timor Leste merdeka, warga negara Indonesia rupanya masih banyak yang tinggal di sini karena menikah dan beranak cucu di sini. Nah, ini rupanya mereka sedikit agak lalai untuk mengurus paspor dan izin tinggal sampai sekarang. Nah, saya bersama petugas dari fungsi konsuler senantiasa mencari jalan keluar. Kami berkomunikasi dengan pihak imigrasi Timor Leste, berkomunikasi juga dengan pihak Kementerian Luar Negeri Timor Leste. Ya, sampai sekarang sih secara de jure itu belum diputuskan ini mau kemana. Sementara pemerintah Indonesia melalui KBRI Dili terus berharap agar WNI yang ada di luar negeri semua berdokumen, tidak ada yang tidak berdokumen. Makanya dalam berbagai tugas kami ke distrik, kami terus mendata warga negara Indonesia yang tanpa dokumen. Untuk pada waktunya kita akan mintakan verifikasi kewarganegaraan oleh Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Setelah diberikan surat keterangan kewarganegaraan melalui verifikasi, nanti kita akan berikan paspor, sehingga nanti warga negara Indonesia ini menjadi resmi tinggal di Indonesia, resmi mempunyai izin tinggal yang masih berlaku. Nah, itu salah satu tugasnya. Intinya saya bertugas di sini dari sisi keimigrasian, melakukan perlindungan WNI agar mereka di sini nyaman tinggal di sini. Kalaupun harus pulang kembali ke Indonesia juga dapat pulang dengan baik, dibekali dokumen yang benar. Itu. Siap, Pak Eben, mengenai visa atau izin dokumen-dokumen yang tadi kita perbincangkan, Pak, bagaimana kalau WNI di Timor Leste yang visa atau izin tinggalnya sudah melalui masanya, Pak, so, masanya sudah selesai atau overstay, apakah masih diberikan perlindungan oleh pihak imigrasi terhadap warga negara tersebut, warga negara Indonesia tersebut, Pak, seandainya sudah overstay atau masa izin tinggal sudah berlaku? Ya, ini. Jadi ketika kita berada di Timor Leste ini kan berarti status kita ini kan sebagai orang asing. Ya, siapa? Ya. Orang asing itu mempunyai kewajiban, yaitu memiliki izin tinggal yang masih berlaku, izin tinggal yang benar dan masih berlaku. Ketika izin tinggalnya sudah berakhir dan menjadi overstay, sudah pasti ini akan menjadi urusannya imigrasi Timor Leste melakukan tindakan keimigrasian, ya kan? Yep. Tindakan keimigrasian itu apa? Yaitu petugas imigrasi Timor Leste akan mendeportasi warga negara Indonesia karena memang dia lalai dalam mengurus izin tinggalnya, ya. Dia akan membayar denda dan dideportasi. Makanya kami di KBRI Dili senantiasa menghimbau agar dicek betul izin tinggalnya, dicek betul visanya, apakah masih berlaku. Nah, ini, ya kan? Karena tentu kami juga tidak bisa sepenuhnya mempengaruhi, ya, misalnya kalau ada WNI yang sudah overstay terus kita datang, Pak, tolonglah jangan didenda, ya. Nggak mungkin, ini aturan negara, ya. Siap. Itu aturan negara yang harus Siap, Pak, dipenuhi, yang harus dilakukan. Siap. Ya kan, makanya jangan kita berbuat salah, jangan membuat masalah, jangan mempunyai masalah, jangan berurusan dengan yang namanya aturan atau ketentuan yang berlaku di negara ini. Itu. Demikian teman-teman, sudah dijelaskan Pak Eben kalau bagi teman-teman WNI yang di Timor Leste yang visa izinnya sudah mau berakhir, visa sudah mau overstay, segeralah mendekat ke immigration untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dideportasi dan dikenakan denda. Jadi sebaiknya teman-teman mendekat ke KBRI Dili untuk berhubungan dengan Pak Eben beserta timnya agar bisa diurus segera dokumennya. Pak Eben, mengenai visa, sekarang kita berbicara mengenai paspor, Pak Eben. Oh ya, paspor. Ya. Apabila ada paspornya rusak, apakah dikenakan denda juga atau gimana, Pak Eben? Iya. Jadi paspor diberikan kepada WNI itu kan sebagai bukti kewarganegaraan, ya. Siap. Sebagai bukti kewarganegaraan, maka paspor ini harus dijaga dengan baik. Oke. Jangan sampai rusak, apalagi hilang. Apalagi hilang. Ya, kan? Nah, untuk itu ada sanksi administrasi berupa denda apabila paspor itu rusak, apabila paspor itu hilang. Makanya ketika sudah diberi paspor, diberi sampul, ya, di plastik, disimpan di tempat yang aman sehingga tidak rusak, apalagi hilang. Karena ini bukti kewarganegaraan, loh. Siap. Ya, karena kan banyak kejadian itu, misalnya kebakaran, hangus habis semua, nggak punya apapun. Ini repot membuktikannya. Ya, untungnya kita punya
bank data ya. Oke. Kalau datang ke KBRI terus dia bisa mintakan filenya, itu bisa kita buka gitu ya. Tapi paling tidak untuk pengamanan dirinya, bagaimana cara dia menjaga paspornya supaya tetap aman. Benar sekali Pak. Itu ya. Ya, paspor merupakan jangan dokumen rusak, resmi. karena ada denda ya. Ya Pak. Ada denda Ya, untuk ada denda. paspor rusak ataupun hilang. Oke, siap. Jadi teman-teman harap dijaga baik-baik paspornya, teman-teman. Kalau hilang dan rusak dikenakan denda ya Pak. Itu sudah. Oke. Pak Eben, apa yang harus dilakukan apabila ada pemohon layanan imigrasi yang dimintakan dokumen tambahan atau persyaratan tambahan di luar persyaratan yang ada Pak? Sebenarnya tidak ada persyaratan tambahan ya. Oke, tidak ada Karena gini Pak, baik permohonan paspor ataupun permohonan visa alasan kemanusiaan, Oke. itu syarat-syaratnya sudah ada. Sudah. Jadi ketika syarat-syarat sudah dilengkapi, ya jalan. Contoh misalnya pembuatan paspor, Oke. ya harus punya KTP elektronik, kartu keluarga, akte lahir, paspor lama. Itu kan mutlak ya. Mutlak. Dan yang diberikan paspor penggantian di KBRI Dili ini kan adalah orang-orang yang memang tinggal di sini. Berarti dia harus bisa buktikan dengan visa yang dimiliki, keterangan dari lurah. Keterangan dulu. Nah itu. Jadi kalau itu semua sudah dilengkapi, tidak sampai 3 hari selesai. Oke. Ya, mungkin nggak ada persyaratan tambahan nggak ada ya. Ada ya. Semua sudah Oke, terukur. Gitu. terukur. Iya. Jadi teman-teman, tidak ada persyaratan tambahan dan waktu untuk menyelesaikan itu cuma 3 hari. Jadi saya harapkan teman-teman WNI dimanapun berada segera mendekat ke KBRI untuk mengurus dokumen-dokumen teman-teman semua. Oke, Pak Eben. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Timor Leste, khususnya bagi mereka yang ingin sekolah atau kuliah di Indonesia, mengenai bagaimana prosedur pengurusan visa izin belajar, Pak. Bisa bantu jelaskan agar masyarakat mengetahui apakah pengurusan izin belajar ini dikenakan biaya, Pak? Oke. Baik. Ini memang pertanyaan yang sangat banyak ya. Ya, Pak. Dari warga Timor Leste, warga Dili khususnya, anak-anak sekolah atau calon-calon mahasiswa yang akan kuliah di Indonesia, ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk masuk Indonesia dalam rangka sekolah atau dalam rangka kuliah, maka pengajuan visanya melalui online ya, ditujukan ke websitenya imigrasi ya, imigrasi.go.id itu. Nah, siapakah yang mengajukan permohonan visa ini? Nah, yang mengajukan di sini adalah pihak sponsor ya, atau penanggung jawab. Pihak sponsor atau penanggung jawab dalam hal ini adalah pihak sekolah. Ya, misalnya kalau ada calon mahasiswa yang mau kuliah di Unwira Kupang misalnya, maka pihak Unwira harus melakukan permohonan visa bagi calon mahasiswanya. Apakah nama visanya? Namanya adalah visa tinggal terbatas. Ya, visa tinggal terbatas ini selain digunakan untuk sekolah, tetapi digunakan juga untuk bekerja, kerohanian, dan lain-lain. Tetapi yang membedakan adalah rekomendasinya. Jadi kalau dia mau sekolah atau kuliah, diperlukan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya di Indonesia. Jadi pihak sekolah harus mengajukan dulu permohonan rekomendasi untuk sekolah ini dari Kementerian Pendidikan. Setelah mendapatkan rekomendasi, maka pihak sekolah mengupload permohonan itu dilampiri rekomendasi untuk mendapatkan visa tinggal terbatas selama 1 tahun atau 2 tahun. Nah, setelah mendapatkan visa tinggal terbatas,
Maka anak ini bisa langsung berangkat menuju Indonesia, baik melalui darat, melalui pelabuhan laut, juga melalui pelabuhan udara. Jadi melalui darat, laut, dan udara. Bebas. Nah, seperti TNI, darat, laut, udara gitu ya. Tergantung pilihannya masing-masing, Pak ya. Oke. Maksud saya kalau lewat darat itu kan, kalau kita di sini ada perbatasan Batu Gade dan Mota Ain. Siap. Jadi lewat sana bisa. Kalau laut tidak ada kayaknya, belum ada. Kalau udara dari Dili bisa langsung ke Bali. Ke Bali. Mudah-mudahan ke depan dari Dili bisa Kupang. Itu. Ya, teman-teman yang pengen berkuliah atau melanjutkan studinya di Indonesia, proses pengajuan visanya sudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Eben tadi itu. Ya, pengajuan visanya dilakukan secara online dan langsung ke website imigrasi. Dan siapa yang mengajukan visa tersebut adalah pihak kampus. Sponsorshipnya adalah pihak kampus ya Pak? Pihak kampus. Ya, oke, Pak. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman sudah jelas yang sudah Pak Eben katakan tadi. Jika ingin mengajukan visa atau sekolah di Indonesia, sebaiknya tanyakan kepada kampus untuk apakah mereka bersedia atau bisa mengajukan visa sebagai sponsor ya Pak, seperti itu. Pak, ya. Ya, jadi memang kewajiban ya? pihak sekolah untuk menguruskan visanya. Oke. Karena dia memang sebagai penanggung jawab keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Pak, biasanya dibutuhkan berapa lama proses pengajuan visa tersebut Pak? Atau Iya. apakah ada? Jadi ketika persyaratan sudah lengkap, ya, setelah mendapatkan rekomendasi belajar dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa, maka setelah diajukan permohonannya, dalam jangka waktu 3 hari visa itu sudah bisa keluar dan langsung dikirim ke pihak sponsor dan ke mahasiswa yang bersangkutan melalui emailnya masing-masing. Nah, dari situ bisa langsung dibawa untuk berangkat menuju Indonesia. Oke Pak. Pak, ada yang tadi saya lewatkan. Ada juga yang sering bertanya Pak, apakah batasan masa berlaku paspor dalam pengajuan visa itu ada Pak? Iya, ada. Ada, selalu ada ya Pak? Jadi kalau kita mengajukan permohonan visa 1 tahun, Ya. minimal paspornya masih ada 1 tahun 6 bulan. Oke, 1 tahun. Ya, karena 1 tahun berarti dia harus tinggal di Indonesia 1 tahun, dan berarti masih ada sisa 6 bulan di situ. Oke, Mas. Kalau dia mengajukan visa yang 2 tahun, berarti minimal masih ada sisa waktu 2 tahun 6 bulan. Oh Mas, ya Pak. Jadi masa berlaku paspor juga sangat penting dalam hal pengajuan visa teman-teman. Jadi sudah sangat jelas Pak Eben mengatakan untuk mengajukan visa sebaiknya paspornya juga masih berlaku. Oke Pak, dalam situasi pandemi saat ini, apakah ada peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian Indonesia dalam hal penerbitan visa Pak? Ya memang kalau kita perhatikan sebelum pandemi ya, Timor Leste contohnya kan masuk dalam daftar negara yang bebas visa. Oke, bebas visa. Tapi terus karena ada COVID, maka pemerintah Indonesia melakukan pembatasan. Ya. Dan pada akhirnya ini sudah mendekati baik, COVID juga sudah mulai mereda. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan visa on arrival. Visa kunjungan pada saat kedatangan. Nah, Timor Leste masuk dalam daftar negara itu. Oke. Ya. Jadi untuk masuk Indonesia, warga negara Timor Leste bisa mendapatkan visa on arrival dan dibeli di pintu masuk Indonesia. Semua pintu masuk. Baik di darat, di udara atau di laut bisa. Oke, siap. Tapi pintu-pintu masuk itu sudah ditentukan oleh ketentuan. Jadi ada namanya
surat edaran Dirjen Imigrasi. Oke. Jadi seperti di Timor Leste ini, yang bisa memfasilitasi adalah Mota Ain, Mota Ain ya. Mota Masin, dan Wini. Mota Ain, Mota Wasin dan Mini. Ini, Oke, jadi siap. Kalau di darat itu Pak, di darat. Kalau pintu. di udara antara lain adalah Ngurah Rai Bali ya. Oke, di darat Bali. Jadi tinggal membayar di situ, terus bisa masuk. Oh. Kemudian yang harus diingat juga, saya mengingatkan kembali agar bagi warga Timor Leste yang ingin ke Indonesia, jangan lupa membawa sertifikat vaksin ya. Oke, itu Sertifikat vaksin minimal 2 kali. minimal 2 kali. Oke. Kalau sudah 3 kali ya lebih baik. Ya. Oke, siap. Teman-teman, minimal 2 kali sertifikat vaksinnya. Ya. Dan lebih baik lagi 3 kali. Iya. 3 kali. Dan yang berikut juga jangan lupa membawa uang. Nah, Itu Pak. ya, kalau nggak bawa uang bagaimana gitu kan? Paspor juga Pak dicek. Paspor Iya, wajib. Pak. ya. Wajib paspor wajib ya. Karena nanti kan di situ ditempel visanya. Oke, siap Pak. Ya. Oke Pak. Bawa uang yang banyak supaya bisa belanja di Indonesia. Siap. Ya, mungkin yang pasti kan makanan di Timor Leste dan di Indonesia beda ya kan. Kalau mau mencari misalnya makan di sini juga ada makanan Indonesia. Cuma mungkin kalau mau tahu aslinya ya di Indonesia. Misalnya kalau mau makan soto Lamongan ya di Lamongan kan gitu. Benar Pak. Atau makan gado-gado yang benar itu ya. Karena saya pernah beli rawon di satu tempat di sini. Ya bukan nggak enak, ya enak juga. Cuma menurut saya ini bukan rawon namanya gitu loh. Jadi tampilannya memang rawon, tapi setelah saya makan, lu kok gulai? Nah ini ya kan. Rawon rasa gulai ya. ini. Mungkin inovasi baru. Oke Pak Eben, tadi kita sedikit berbicara tentang hal-hal yang cukup serius karena sekarang kita beranjak ke hal-hal yang keseharian Pak Eben, hal-hal yang gampang dulu Pak Eben, hal-hal sederhana sebelum kita beranjak ke topik yang serius lagi Pak. Apa ini kira-kira? Pak, kita mau tanya Pak, selain bertugas sebagai pejabat imigrasi ya, atas imigrasi ini Pak, keseharian Pak Eben apa saja Pak Eben? Ya, memang mungkin kita tahu bahwa saya juga suka menyanyi ya. Pak. Dan saya kemas sama rekam lagu-lagu yang saya nyanyikan ini kebetulan kala itu pada masa pandemi, pada tahun 2020 awal ya. Dan kebetulan juga memang ini nasib mungkin ya. Saya mendapatkan staf seorang musisi juga. Namanya Ade Purnama. Ade Purnama. Ya kan? Ade Purnama ya. Pada waktu melamar menjadi staf, memang saya sempat tanya bisa main gitar kah? Bisa. Dan ternyata tidak hanya bisa bermain gitar, ternyata Ade ini bisa juga merekam, memproduk sebuah lagu gitu. Oke, siap. Makanya ya sudah, kebetulan karena saya memang suka menyanyi, maka mulailah pembuatan lagu itu. Oke. Dari awal 2020 sampai sekarang, dan akhirnya menjadi kebiasaan dan sangat menyenangkan ternyata gitu. Sudah berapa lagu Pak yang Pak? Lagu saya sudah yang asli, yang original itu ada sekitar 11 lagu. Wih, cukup produktif cukup Pak. Banyak. Terus ada juga yang lagu cover itu. Cover ya. Dan rupanya masyarakat Timor Leste ya cukup senang dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan, karena lagu-lagu saya memang temanya adalah lagu rohani sebenarnya. Oke, lagu temanya rohani Pak. Lagu rohani, harapannya supaya kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Oke, siap. Jadi teman-teman, Pak Eben ini suaranya sangat-sangat bagus. Saya sendiri sudah berapa kali mengunjungi kanal YouTube Pak Eben. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu atau mendengarkan lagu-lagu rohani yang Pak Eben nyanyikan, silakan mengunjungi channel YouTube milik Pak Eben dengan Eben Official. Eben Official. Eben Official ya Pak Eben ya. Jadi itu setelah mengunjungi jangan lupa subscribe dan bagikan juga. Ya. Oke Pak Eben, itu hal-hal keseharian yang
Pak Eben lakukan selain jadi atase imigrasi, Pak? Kita kembali lagi ke topik mengenai keimigrasian, Pak. Oke. Bapak, seperti yang teman-teman di sini tahu, kalau Pak Eben dalam waktu dekat ini akan mengakhiri masa tugas Pak Eben sebagai Dirjen, sebagai atase imigrasi di KBRI Dili Timor Leste, Pak. Pengalaman suka duka selama di Timor Leste bisa diceritakan sama Pak? Buat saya Timor Leste ini terlalu dalam ya, sedalam lautan gitu. Saya bisa merasa, karena saya sudah terlalu banyak teman, keluarga di sini, buat saya semua keluarga, karena saya sangat senang berada di sini ya. Saya sangat nyaman sekali. Mulai bangun pagi, saya bisa menghirup udara yang bersih dan segar itu di Dili ini. Saya keluar buka jendela, itu udara yang hirup itu udara segar. Kenapa saya bisa pastikan udara segar? Saya setiap bangun selalu enak gitu loh ya. Nah, bagaimana cara saya menghirup udara nanti bisa juga dilihat di YouTube, karena ada salah satu lagu saya ketika itu saya menghirup udara segar juga, yaitu lagu yang bertemakan COVID sih sebenarnya. Oke, siapa? Memang belum diupload tapi sebentar lagi boleh dilihat. Di situ udaranya sangat segar. Itu salah satu. Kemudian juga masyarakatnya yang menurut saya sangat welcome ya. Masyarakat Timor Leste ini baik menurut saya. Apa ya? Jadi dimanapun saya berada, ketika saya bertugas mengunjungi dari satu distrik ke distrik yang lain, suasananya enak. Baik saya ketika diterima oleh pihak pemerintah daerah ya di distrik, juga warga masyarakat semua baik, enak. Nah, itu yang membuat saya menjadi merasa mulai kehilangan sekarang ini, hari demi hari ini sedih saya menjalaninya ya, karena kan tinggal melangkah beberapa hari lagi saya sudah harus mengakhiri tugas saya di sini. Meskipun pada awalnya ketika baru-baru saya datang di sini sempat saya kok agak sepi ya gitu kan ya kan. Ya. Karena saya dari Pulau Jawa waktu itu, dari Indonesia ke sini sepi, dan saya sempat bertanya apakah saya sanggup bertahan. Nah, ini seperti lagu gitu. Tapi jujur akhirnya hari demi hari bertemu dengan satu orang lain banyak. Loh, enak ternyata di sini. Seperti tadi saya tentang makanan saja. Makanan Indonesia juga banyak. Dan bukan berarti yang saya cerita tadi rawon rasa gulai yang benar-benar rawon tidak ada juga. Ya itu salah satu toko warung aja yang mungkin kurang pas. Tapi banyak juga makanan-makanan lain yang akhirnya hari-hari saya datang ke sana karena masakannya enak juga. Nggak kalah dengan masakan yang ada di Indonesia juga. Nah itu. Ya meskipun saya sudah hampir habis tugas di sini, saya mempunyai kerinduan ketika saya sudah kembali di Indonesia. Saya masih berharap ingin bisa datang untuk jalan-jalan ke Dili, melihat situasi Dili, dan berharap juga Dili, Timor Leste menjadi negara yang terus maju, negara yang berkembang dengan baik, masyarakatnya sejahtera. Terakhir, kesempatan ini pun saya akhirnya pamit lah ya, kesempatan pamit juga saya untuk meninggalkan Timor Leste. Dan terima kasih atas dukungan semua teman-teman yang ada di sini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pasti pelaksanaan tugas saya di sini semua berjalan dengan baik. Saya melaksanakan tugas di sini dengan gembira. Biasa kalau ada sedikit masalah-masalah, tapi itu tidak masalah buat saya. Karena buat saya satu hal, tugas saya di imigrasi adalah melayani. Ketika saya dan tim saya mampu melayani orang yang datang ke imigrasi untuk meminta pelayanan keimigrasian, dan ketika mampu kami membuat senang, berarti kami membuat senang Sang Pencipta, ya kan? Saya tidak ingin Sang Pencipta melihat saya salah satu orang yang membuat orang luka.
Saya ingin mampu membuat orang senang. Memang itu tidak mudah, tapi saya akan terus berusaha untuk itu. Kemudian saya kembali mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia di Timor Leste agar senantiasa mematuhi semua peraturan, apapun itu, khususnya tentu keimigrasian. Hendaknya semua punya paspor, semua punya visa, semua punya izin tinggal, sehingga dapat tinggal dengan nyaman, dapat bekerja dengan nyaman, berumah tangga dengan nyaman, sehingga tidak punya masalah, khususnya masalah-masalah keimigrasian. Ya, harapan kami itu, yang tidak punya paspor ya segera diurus paspornya, dan jangan lagi overstay. Ya, dilihat dulu, dilihat terus, dicek masa berlaku paspornya, dicek masa berlaku izin tinggalnya. Untuk warga negara Timor Leste, masyarakat Timor Leste, keluargaku, tentu saya sendiri berharap agar kelak pemerintah Indonesia memberikan bebas visa juga, sama seperti negara-negara ASEAN. Dan kita berharap juga Timor Leste segera masuk dalam anggota ASEAN. Ya, tapi di luar itu saya pun berharap agar Timor Leste segera mendapat kemudahan melalui bebas visa, sehingga perlintasan yang dilakukan nanti tidak susah lagi, tidak harus mengurus visa, tidak harus beli visa, tinggal berangkat bawa paspor jalan. Ya. Satu hal juga bagi warga negara Timor Leste yang sering-sering datang ke Indonesia, bagaimanapun juga kita bertetangga, apalagi masyarakat perbatasan ya. Masyarakat perbatasan ini yang saya tahu perlintasannya sangat sering ya. Karena perlintasan bukan karena apa, karena memang kunjungan keluarga, acara-acara keluarga, jadi memang sering sekali frekuensi perlintasannya padat. Tetap kompak, khusus di masyarakat perbatasan, tetap menjalin silaturahmi yang baik antar dua negara, tetap terjalin keakraban, tetap terjalin kasih sayang, sehingga hubungan Indonesia dan Timor Leste tetap berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih Pak atas himbauannya, teman-teman. Demikian pesan dari Pak Eben, sebuah pesan penuh inspirasi, penuh motivasi, dan tentunya penuh cinta kepada WNI di Timor Leste dan warga negara Timor Leste sendiri. Jadi kami sangat berterima kasih Pak Eben untuk masa pengabdiannya selama 3 tahun di Timor 2018 hampir 4 tahun 3 tahun 9 bulan 3 tahun 9 bulan untuk masa pengabdiannya di Timor Leste. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi channel Pak Eben Official untuk menikmati lagu-lagu atau karya-karya milik Pak Eben. Saya yakin teman-teman jika sudah mengunjungi channel YouTube Pak Eben, teman-teman pasti jatuh cinta dengan suaranya Pak Eben. Saya jamin itu. Baiklah Pak Eben, terima kasih atas kesediaan Bapak. Terima kasih, sama-sama. Obrigado Barak. Di podcast Cakrawala Indonesia. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu Pak Eben. Ketemu lagi. Salam untuk keluarga Pak Eben. Terima kasih. Terima kasih. Demikian podcast episode kali ini. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita semua. Bagi penonton setia Cakrawala Indonesia, jangan lupa untuk tetap mendukung kanal ini dengan cara like, subscribe, dan follow akun Pusat Budaya Indonesia. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.